Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menganalisis artikel jurnal dari matkul seminar pendidikan akuntansi yang diampu oleh Bapak Dr. Amir Mahmud SPD MSI dan Bu Nurdian Susilowati SPD MPD, Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018. Nah, judul artikel yang kelompok kami bahas yaitu Intermediaries and Social Entrepreneurship Identity Implication for Business Model Innovation, atau dalam bahasa Indonesia, perantara dan identitas kewirausahaan sosial, implikasi untuk inovasi model bisnis. Nah, penulisnya yaitu ada 3 orang. Yang pertama, Maribel Guerrero, yang kedua, Carlos A. Santamaria, yang ketiga, Reg Mahto. Untuk universitasnya ya, dari masing-masing penulis, teman-teman dapat melihat pada jurnal. Nah, anggota kelompok 14 yaitu yang pertama, Eka Rahmawati, NIM 7101418018, yang kedua, Mamluatun Nikmah, NIM 7101418019, yang ketiga, Hanik Malihati Nikmah, NIM 7101418088. Nah, selanjutnya yaitu kita menuju abstrak pada artikel ini, yaitu yang pertama tujuan. Penulis mengusulkan dasar teoritis untuk memahami peran perantara ekosistem dalam konfigurasi identitas kewirausahaan sosial dalam organisasi tujuan sosial atau social purpose organization dan inovasi model bisnis atau business model innovation mereka. Kemudian, desain atau metodologi atau pendekatan, yaitu mengadopsi studi kasus ganda retrospektif. Penulis menawarkan wawasan tentang jalur atau elemen yang menentukan pembangunan 44 identitas kewirausahaan sosial dalam konteks ekonomi yang sedang berkembang di Meksiko. Nah, abstrak selanjutnya yaitu temuan. Studi ini menyoroti peran perantara dalam konfigurasi identitas kewirausahaan, social purpose organization, dan business model innovation Meksiko, serta beberapa eksternalitas yang dihasilkan selama proses memperoleh nilai sosial dan ekonomi, terutama ketika inovasi sosial difokuskan pada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, masalah sosial ekologis. Selanjutnya, batasan atau implikasi penelitian. Batasan pertama terkait dengan analisis perantara dalam ekosistem kewirausahaan sosial yang membutuhkan lebih banyak bukti konseptual dan empiris. Batasan kedua adalah bahwa analisis difokuskan hanya pada social purpose organization yang diintervensi karena penulis tidak mengontrol social purpose organization yang tidak diintervensi. Nah, abstrak selanjutnya yaitu implikasi praktis. Studi ini juga memberikan wawasan bagi social purpose organization Meksiko tentang bagaimana identitas kewirausahaan sosial membantu menangkap atau memperoleh penciptaan nilai inovasi sosial dalam ekosistem inovasi. Hal itu sangat selaras dengan tujuan pembangunan sosial perserikatan bangsa-bangsa. Selanjutnya, yaitu terdapat orisinalitas atau nilai. Studi ini meningkatkan diskusi tentang bagaimana perantara dapat mendorong identitas kewirausahaan sosial, serta bagaimana intervensi perantara dapat memfasilitasi desain dan implementasi business model innovation dalam ekosistem inovasi. Kemudian, kata kuncinya yaitu identitas kewirausahaan sosial, perantara, ekosistem kewirausahaan, ekosistem inovasi, inovasi sosial, inovasi model bisnis. Pendahuluan. Selama beberapa dekade terakhir, literatur kewirausahaan difokuskan pada faktor lingkungan yang menentukan keragaman kewirausahaan di dalam dan di seluruh negara serta dampaknya terhadap pembangunan regional. Garis penelitian ini telah berkembang sekarang untuk fokus pada keterkaitan organisasi yang bekerja bersama dengan cara inovatif untuk bertindak secara kewirausahaan melalui upaya kolaboratif atau sering disebut ekosistem. Meskipun literatur tentang ekosistem kewirausahaan terus berkembang, memikirkan kembali bagaimana perantara mendorong inovasi dan keragaman kewirausahaan di negara berkembang atau masih memerlukan diskusi konseptual dan empiris. Pemikiran ulang akademis ini membutuhkan perhatian khusus untuk mencapai tindakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terkait dengan pengakhiran kemiskinan dan memastikan kesejahteraan dan kemakmuran di negara berkembang.
mengadopsi studi kasus ganda retrospektif. Kerangka konseptual yang diusulkan menawarkan wawasan ke dalam jalur atau elemen yang menentukan pembangunan 44 identitas kewirausahaan sosial dalam konteks ekonomi yang sedang berkembang atau Meksiko di Meksiko. Hasil kami menjelaskan peran perantara dalam konfigurasi identitas kewirausahaan SPO dan BMI Meksiko serta beberapa eksternalitas yang dihasilkan selama proses menangkap nilai sosial dan ekonomi, terutama ketika inovasi sosial difokuskan pada penyelesaian masalah sosial, ekonomi, dan masalah sosial ekologis. Landasan teoritis ekosistem kewirausahaan sosial yang konduktif. Mason dan Brown 2014 halaman 5. Ekosistem kewirausahaan dipahami sebagai sekumpulan pelaku wirausaha yang saling berhubungan atau potensial dan yang ada. Kemudian wirausaha organisasi, yaitu berupa perusahaan pemodal ventura, para pelaku bisnis, bank, platform, crowdfunding, dan seterusnya. Autio dan kawan-kawan pada tahun 2014, Believe 2000 dan kawan-kawan 2019 yang lain telah membangun fondasi ekosistem untuk memasukkan istilah ekosistem inovasi. Brown dan Mason 2017, kemudian Moller dan Hallinen 2017, meskipun tidak ada konsensus tentang bagaimana ekosistem kewirausahaan terbentuk dan lain-lain. Landasan teoritis peran perantara dalam pembentukan identitas kewirausahaan sosial, yaitu penelitian Eberhard and Esley pada tahun 2018. Dalam literatur kewirausahaan, perantara diidentifikasi sebagai pelaku ekosistem kewirausahaan, misalnya inkubator, akselerator, lembaga pemerintah, mentor, dan organisasi lain yang memfasilitasi aliran sumber daya pembangunan kapabilitas, akses ke jaringan sosial, dan hubungan dengan sumber pendanaan. Kemudian ada Mahto dan MC Dowell pada tahun 2018 untuk memfasilitasi upaya kewirausahaan. Kemudian Sain dan kawan-kawan pada tahun 2007, dalam keadaan tertentu perantara juga dapat menawarkan sertifikasi yang melegitimasi informasi tentang tahap kewirausahaan bagi calon investor dan pemangku kepentingan. Nah, inovasi model bisnis atau BMI. Rabejeva dan Butzin pada tahun 2019, berdasarkan penelitian sebelumnya, dalam makalah ini inovasi sosial dipahami sebagai ide, produk, program, atau inisiatif yang berorientasi untuk mengurangi tantangan sosial atau untuk meningkatkan sistem nilai atau keyakinan. Zott dan Amit pada tahun 2007, asumsi identitas kewirausahaan sosial SPO atau NFP harus dapat meningkatkan elemen dan struktur organisasi yang terkait dengan inisiatif inovasi sosial mereka dan dapat mengadopsi strategi berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah penerima manfaat dan untuk mencapai dampak sosial yang diharapkan. Voss dan Saibi pada tahun 2016, meskipun literatur tentang konsep BMI terus berkembang, tidak ada konsensus mengenai definisi tersebut dan lain-lain. Teoritis pada dampak langsung dalam BMI, yang pertama Alford dan kawan-kawan pada tahun 2004 halaman 206, literatur tentang kewirausahaan sosial BMI mengakui dalam kontribusi langsung dari inovasi sosial sebagai cara untuk menganalisis dampak tambahan di luar solusi dari masalah sosial yang menjadi fokus perhatian awal. Maid dan Marty pada tahun 2006 mengenai dampak sosial dalam jangka menengah atau panjang, keberlanjutan BMI dan pengenalan orientasi kewirausahaan sosial berkontribusi secara bertahap kepada lebih banyak penerima manfaat SPO. Kemudian Carrillo, Hermosilla, dan kawan-kawan pada tahun 2009. Demikian pula ikhtisar terbaru juga mengaitkan beberapa dampak ekologis di luar BMI, kewirausahaan sosial, dan lain-lain. Metodologi penelitian. Pengaturan penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Meksiko. Kegiatannya untuk meneliti perkembangan inovasi sosial dan BMI oleh SPO Meksiko. Jenis dan desain penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif.
Instrumen penelitian yaitu wawancara serta informasi dari sumber sekunder seperti catatan sebelumnya, situs web SPO, laporan resmi, dan media sosial. Kemudian program intervensi transformasi, intervensi akselerasi, intervensi untuk mereplikasi. Strategi pengumpulan data yaitu sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, memetakan ekosistem kewirausahaan sosial Meksiko atau SEE. Nah, hasilnya itu ada sisi baik, yaitu menurut SPO yang diwawancarai, terdapat dukungan yang tak ternilai dari mahasiswa dan relawan universitas. Untuk sisi gelap yang diakui oleh SPO, yaitu adanya norma sosial, perilaku atau tabu tentang filantropi, kewirausahaan sosial, dan ketidaktahuan tentang penyakit tertentu, dan ada juga problematika sosial. Nah, dari menjelajahi persepsi SPO ini, terdapat kelemahan SEE terbesar yaitu kurangnya kerangka hukum atau fiskal, dan kelemahan lainnya yaitu sumber pendanaan inisiatif sosial. Nah, untuk hasil penelitian yang kedua, ada intervensi perantara ekosistem kewirausahaan sosial, dan hasilnya yang pertama, teori perubahan eksplisit atau implisit yang nantinya akan dimanifestasikan ini dalam strategi, taktik, dan model bisnis. Yang kedua, menganalisis sumber daya dan tata kelola organisasi. Yang ketiga, revisi situasi keuangan, ekonomi, fiskal, dan hukum. Untuk hasil penelitian yang ketiga, ada pasca intervensi dan evaluasi diri. Jadi hasil penelitiannya, 1. Organisasi dengan BMI yang sukses mengenali dampak ekonomi yang lebih signifikan. 2. Organisasi yang mengkonfigurasi ulang BMI mereka atau tidak menerapkan BMI ini melaporkan hasil atau dampak yang minimal. 3. Tantangan fundamental berfokus pada memperoleh keamanan finansial, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk hasil penelitian yang keempat ada evaluasi perantara. Jadi, evaluasi proses intervensi ini membuktikan bahwa 66% peserta mengakui intervensi positif yang memperkaya kemampuan, strategi, alat, dan memungkinkan hubungan dengan beragam pelaku ekosistem kewirausahaan sosial seperti mentor, usaha sosial lainnya, investor, dan sekutu bank strategis. Nah, untuk 25%-nya dari peserta memiliki persepsi netral tentang para intervensi. Selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi pada penelitian ini ada kontribusi teori, ada proposisi 1, 2, 3, dan 4. Untuk proposisi 1, di negara berkembang, keterlibatan pelaku pola pikir sosial yang proaktif ini berkontribusi positif pada pengembangan kapasitas ekosistem kewirausahaan sosial yang konduktif. Proposisi 2, di negara berkembang, intervensi proaktif dari perantara ekosistem kewirausahaan sosial berkontribusi secara positif pada pengembangan identitas kewirausahaan sosial dari organisasi tujuan sosial. Yang proposisi 3, ada 3A dan 3B. Yang 3A, di negara berkembang, intervensi proaktif dari perantara ekosistem kewirausahaan sosial berkontribusi positif pada konfigurasi inovasi model bisnis SPO. 3B, di negara berkembang, intervensi moderat dari pelaku ekosistem kewirausahaan sosial pada penciptaan nilai inovasi model bisnis SPO ditentukan secara positif atau negatif oleh reaksi klien terhadap identitas kewirausahaan sosial mereka. Untuk proposisi 4, di negara berkembang, inovasi model bisnis penciptaan nilai SPO menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang positif atau dalam langsung. Selanjutnya, untuk diskusi pada penelitian ini ada implikasi bagi SPO Meksiko. Pertama, wawasan penelitian ini menunjukkan bagaimana elemen tertentu diperlukan untuk membangun identitas tersebut. Kedua, SPO juga harus mempertimbangkan keterlibatan tim mereka di seluruh tahapan. 3. SPO juga memiliki beberapa model peran serta wawasan tentang strategi yang berguna, tahapan kunci, inovasi, dan sumber daya terkait dengan desain, validasi, dan implementasi BMI. Untuk diskusi yang ketiga ada implikasi bagi pembuat kebijakan. Pertama, hukum sosial dan ekonomi solidaritas. Kedua,
Undang-undang fiskal juga harus direformasi untuk mengenali instrumen yang mendorong masuknya usaha sosial dan juga memastikan pajak dan insentif yang memadai sesuai dengan kegiatan mereka. Ketiga, jika Meksiko ingin mencapai SDGs, usaha sosial harus dipertimbangkan sebagai bagian dari tujuan strategi ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Studi penelitian ini menyoroti peran perantara dalam konfigurasi identitas kewirausahaan dan PMI SPO Meksiko. Jadi mengingat sifat eksplorasi penelitian ini, 3 keterbatasan membuka agenda penelitian yang menjanjikan di negara berkembang. Untuk batasan pertama penelitian ini terkait dengan peran perantara dalam ekosistem kewirausahaan sosial melalui intervensi mereka dalam 44 SPO Meksiko. Ini menunjukkan bahwa temuan pada penelitian ini secara langsung dapat diterapkan untuk memahami fenomena dalam kasus yang dianalisis. Untuk batasan yang kedua pada penelitian ini terkait dengan unit analisis, itu diintegrasikan oleh SPO yang diintervensi atau kelompok fokus tanpa menganalisis SPO yang tidak diintervensi atau kelompok kontrol. Jadi memungkinkan untuk analisis mendalam di masa depan tentang efisiensi perantara dalam kelompok fokus atau SPO yang diintervensi dan kelompok kontrol atau SPO yang tidak diintervensi. Untuk batasan ketiga peneliti ini terkait dengan konstruksi identitas sosial dan kewirausahaan. Jadi analisis kuantitatif juga akan berguna untuk menguji efek langsung dan moderasi yang diusulkan dalam kerangka konseptual peneliti. Mungkin sekian yang dapat kelompok 14 sampaikan mengenai analisis jurnal artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.